Membatalkan sembahyang ada 18 perkara. Pertama, kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Ketika kita sholat, ketika kita sedang sholat, tiba-tiba kita kentot, batal. Walaupun menjelang salam. Artinya sebelum kita ngucap salam, kentot sikit, batal. Sayang oke guru, kita sayang tetap batal. Ulangi dulu sholat kita tadi. Atau hadas besar saat kita sholat, hayalan tinggi, menghayal jendo gitu. Rupanya keluar sperma, batal sholat. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan sholat, kedatangan najis yang tiada dimaafkan. Atau dalam kitab lain ada bahasanya kejatuhan najis. Karena di dalam sholat itu ada najis yang dimaafkan, ada juga najis yang tidak dimaafkan. Jenis apa najis yang dimaafkan? Misalnya darah nyamuk yang menempel di kain kita, nah itu dimaafkan. Kalau najis yang tidak dimaafkan itu banyak. Pas kita lagi sholat, kejatuhan tai tecak, atau keinjak kayak tai tecak, atau kain sarung kita kena tai tecak. Apakah dia nempel di kainnya atau dia nempel di sejadah? Sedangkan itu kain kita kena tai tecak tadi. Sekali kita udah sembahyang, na uman tai tecak nih bawah kain kone, kali tengok au benar tai tecak. Maka sholat kita tadi sah dah? Tidak sah. Wajib sholat kembali. Tapi kan kode tahu Pak Ustadz, kode tahu. Walaupun kita tidak tahu, tetap wajib sholat kembali. Wajib sholat kembali. Kalau kita tidak sholat kembali, sholat berarti kita tidak sholat. Itu ukurannya. Termasuk najis yang tidak dimaafkan, ada bangkai binatang, di antaranya semut. Ada semut yang mati masuk ke saku kita. Sekali kita nengok, wadah ada semut mati. Buang dulu semutnya. Sholat itu wajib dilakukan kembali, karena sholat kita tadi tidak sah. Kenapa? Karena kita membawa najis. Makanya hati-hati ketika di masjid itu banyak kelatau. Ini banyak orang yang peduli. Waktunya lagi sholat, kelatau tadinya duduk, mati. Dia berubah menjadi najis. Kalau kelatau itu masih hidup, tahu kelatau enggak? Tahu? Kalau kelataunya itu masih hidup, dia tidak jadi najis. Sama dengan semut tadi. Kalau semut tadi jalan sini kita, tidak najis, tidak apa-apa, hidup. Tapi ketika kita tampar dan mati, semut nempel, jadi najis. Sama halnya dengan kelatau tadi. Selama dia masih hidup, dia tidak jadi najis. Tapi ketika kita sholat karena kepijang
atau karena keduduk kita sehingga kelatau tadi mati, maka sholat kita tidak sah, wajib diulang kembali. Ini banyak terjadi di kita. Nah inilah kataku tadi, dengan adik kita belajar macam ini kita tahu akhirat. Makanya kalau pas adik kelatau, kelaklah urusan semayang, sapu dulu kelatau ya. Kenapa? Karena takutnya seperti ini. Kecuali amal balwa. Tahu amal balwa? Arti kelataunya dek baca dihentikan. Banyak benar kelataunya. Banyak betul. Dan tidak berhenti semalam itu. Sedangkan orang mau sholat di situ karena disapulah tanguli, dia berhenti. Itu namanya amal balwa. Itu boleh karena kondisi darurat. Tapi kalau yang ada di kita ini kan kelatau ini semasa, ya betul ya? Semasa artinya sebentar, ya. Antara maghrib dengan isya. Ketika isya didaginya lah. Nah hati-hati. Dan ini paling banyak sholat orang tidak sah gara-gara kelatau. Kita mana peduli hal-hal yang benar? Peduli ada kita. Dia peduli mana kenang? Ujung bahasa nyadek sah boy kata Allah Taala yang aturkan iki. Kalau nyawa ringam diri made hukumnya nyadek sah sholat seperti ini. Makanya jadi kelak ke depan tolong ya. Termasuk di sini Pak Risid, Pak pengurus masjid. Kalau ada kelatau seperti itu, lala kita semesa 10 kelatau, sepatu 10. Ngapa nih Pak Ketua? Ini kalau ikat seduduk mati jadi najis. Sholat ikat desa. Begitu tegas-tegas diri. Banyak kejadian soalnya. Atau nyamuk mati. Kadang-kala orang de peduli nih. Habisnya tampar nyamuknya tinggalnya di masjid ialah bangkai ya. Ketika orang sholat kena baju orang bangkai nyamuk tadi jadi najis. Paham kira-kira? Berdosa kita udah. Kita yang melakukan tadi jadi dosa. Selama bangkai itu belum hilang. Makanya kalau adik kita sebelum kita sholat tuh lihat dulu ke bawah. Nya sunnahnya lihat dulu ke bawah. Siapa tahu di situ ada tai tecak. Siapa tahu di situ ada apa binatang yang mati kayak kelatau dan sebagainya. Kalau ada kelak dulu kita duduk situ, buangkan dulu singkirkan dulu yang kira-kira dia kena badan kita. Nah, karena ini menyebabkan sholat kita batal alias tidak sah. Termasuk lagi terjadi yang tidak dimaafkan habis bebekam. Waktu sholat darah itu keluar, ngerti? Maka sholatnya kita karena darah kita tadi keluar, apalagi maaf kita berkeringat, tidak sah sholat maghrib kita, tidak sah sholat zuhur kita. Jelas kira-kira? Kan ini darahnya dia sengaja Pak Ustaz. Oh ya sengaja, ngapa kita bebekem? Makanya kalau nak bebekem, baiknya lebih baik pagi atau menyamalam-malam. Udah isa, kenapa? Sebab supaya kelak ketika kita sholat darah itu berhenti. Kalau bebekem sebelum zuhur, pas diri semayang keluar darah itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan dari bekam itu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau nya keluar tapi mendek keluar tidak apa-apa. Ini seandai keluar. Termasuk contohnya lagi bisul. Kalau nak micit bisul jangan menjelang sholat. Nak micit nak keluar bisul sebelum apa? Sesudah sholat picit diri. Kenapa? Takutnya keluar sisa darah itu ketika kita sholat, maka sholat kita jadi batal.
Jelas kira-kira? Keluar darah bekem ketika kita sholat, maka sholat kita jadi batal. Sebabnya darah itu digolongkan sudah darah banyak. Jelas kira-kira? Dan yang kedua, ada unsur kesengajaan sebelum sholat tersebut. Beda dengan kita bisul pas sembahyang keluar sedikit darah, tapi belum kita pijatkan, keluar sedikit darahnya itu dimaafkan. Tapi banyak tetap tidak dimaafkan. Apalagi sampai keluar mata lebih lagi dia dimaafkan. Banyak pakai secangkir bisul ini najis, batal sholat. Nah. Kemudian yang kedua, ketiga terbuka aurat jika tiada segera ditutup. Ini paling banyak kasusnya orang sembahyang pakai celana, pakai sepan, waktu dan pakai baju kaos. Mulai ruku lah mulai kelihatan tubang labok ya. Lubang tabung mulai kelihatan. Waktu sujud makin parahnya mempuruk. Pernah dah? Pernah terlihat kan? Namanya Ustaz wajib daripada wajib. Mendek naya nak aku pejep sampai kau dek tahu. Kan menjelang lagi adela. Yang susah dipade nyadek dengar dan dek nak ulang semayang. Padahal sholatnya tidak sah. Inilah namanya ibadah dalam keadaan jahil. Mardudatun la tuqbal, kata ulama, ditolak, tidak diterima lagi. Kan sedih kita nengok. Kesian dekenya. Kau nanya, amang pade, ikak pade umpama kan. Woi, semayang dia salah ya. Misalkan kita pade macamnya. Aurat kita buka, lubang tabung kelihatan. Nyediamnya langsung pulang, jadi dia semayangnya. Dek ngulang semayangnya. Makanya kalau di sini bagi yang nanggi kemana-mana, bawalah kain sarung, bawalah baju apa nih? Baju apa nih? Baju koko, bawalah. Baik kita sopir angkut, baik kita sopir oplet, baik sopir apa, bandara, bawa supaya kita semayang terjaga. Jangan sampai kita semayang aurat kita terbuka. Yang banyak cikuk kancingnya dek terbuka. Kancingnya terbuka. Pas waktunya nak ruku mempuruk lubang pusat. Kelihatan. Kalau lubang pusat kelihatan masih tidak apa-apa. Tapi kalau turun sedikit jadi batal. Karena pusat bukan termasuk aurat, tapi wajib ditutup. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau sesuatu yang tidak akan sempurna kewajibannya kecuali harus dilakukan itu, maka hukumnya jadi wajib. Paham kira-kira? Ini kasus-kasus yang paling banyak terjadi. Kalau terjadi seperti itu sah tak sholatnya Pak Ustadz? Dek sah. Bagaimana kalau langsung ditutup seketika itu? Dek apa-apa sah. Misalnya nih sholat tata terbuka auratnya langsung tepatnya langsung nutup kan? Itu dek apa-apa. Kalau segera, kalau cepat. Paham? Nah, kedua kasus yang paling banyak terjadi orang yang memakai kain bagi peruko. Makanya belilah celana dalam bagi yang peruko. Kadang-kadang kainnya bocor. Jelas? Kalau ibu-ibu yang paling banyak kaki. Pas waktu sujud, kadang-kadang jempol kakinya tuh kelihatan, tapi kodek sengaja Ustadz, sengaja atau tidak, sholatnya batal. Jadi melaki nengok kodek jempol kelihatan dari sembahyang asar. Namanya bang, ulangi sholatnya. Sembahyang kedua, agak kelihatan lah dek, jempol ke tadi, ulangi lagi. Sembahyang aja ketiga kali, agi kelihatan jempol, kelihatan agi dek jempol ke, ulangi dah, ulangi lagi. Ujung-ujung pakai kaos kaki binilah. Makanya, hati-hati nih. Kelihatan sedikit sengaja atau tidak, maka hukumnya batal.
Kemudian keempat, sengaja menyebut dua huruf sekalipun tiada ada maknanya, kecuali dengan lupa. Kalau dengan lupa, jadi kita menyebut ini berapa huruf tadi? Dua huruf. Tapi kalau lupa, 4 kalimat. Ada lain yang mengatakan 3 kalimat. Misalnya orangnya salam, misal bi tengah semeyak bi, oh yuk kata orangnya kan, tengah semayang, oi tanya, kurang semayang lemati nu kan, oi tanya, sah deh sholatnya, tergantung. Apabila dia sengaja maka batal sholat. Kalau tidak sengaja tidak batal. Padahal oi tadi dek batal. Tapi nane li, oh yu, oi kau tengah semayang nak batal. Tapi kau dek sengaja, senyalah madihnya tengah semayang. Oh ya jelas sengaja ya nama. Tetap batal. Paham ah? Jadi hati-hati kita sembahyang nyebut itu hati-hati. Makanya bagi orang yang sholat ingin menegur imam ketika imam salah, subhanallah, kalau tidak ada niat zikir maka batal sholatnya. Kalau niat negur imam batal sholatnya. Kalau niatnya zikir atau tidak berniat sama sekali, sholatnya tidak batal. Tapi kalau niat negur imam, seketika itu sholatnya batal. Jelas? Jelas kira-kira? Kita nedek mungkin dia niat negur imam, pasti negur imam niat ya. Benar dah? Subhanallah, lemati niat negur imam, batal sholatnya tadi. Niat zikir atau dia niat sama sekali dia jadi masalah. Dia batal sholat. Kira-kira di sini niat zikir apa niat negur orang saat itu? Berarti guru selamanya batal sembahyang kok. Iya diri lah ukur. Ulang rene kodok oli. Jadi banyaknya kadang-kadang tanpa disadari kita ternyata sholat yang kita lakukan itu batal menurut agama. Di sinilah kita mulai di tempat pengajian seperti inilah kita bisa memperbaikinya. Dek mungkin kita kawan buka buku macam-macam ya ada. Mungkin kita duduk di pengajiannya. Nah inilah kesempatan kita memperbaiki ibadah kita. Maaf, bukan menyatakan ibadah kita paling benar, bukan. Tapi di sinilah kesempatan kita sedikit demi sedikit memperbaiki ibadah kita. Jangan mentang-mentang lah belajarnya sok benar. Nah ini yang tidak jadi. Madeh ke orang ikat ada. Sembahyang ikatnya belum tentu sah. Yang nyah gila-gila sah rupa. Nah namanya sok benar. Yang penting kita memperbaiki ibadah kita dengan adanya duduk dalam pengajian. Lah kalau kita tidak duduk seperti ini, selamanya kita tahu dah. Duduk di sembahyang di bawah kaki kita ada kelatau yang mati dek sah. Dek takkan kita dah. Kan kita tidak tahu. Bahkan kalau dalam kitab lagi kepaknya itu sayapnya itu batal juga sholat kita. Yang ngerinya kalau dilihat benar memang harus teliti lah ibadah kita. Betapa amat termasuk. Elom, nih yang mulai. Yang kelima, sengaja berdaham. Ada ya? Atau sengaja batuk atau tertawa yang ada suaranya, kecuali kalau tiada dapat dipertahankan baru dia kata dek tahan lagi nak berdahap lah dek tahan lagi dek nyebut urop lagi baru boleh. Nedek asa nak ruku nak sujud, nak berangkat dari sujud, lagi berdahap apa nih? Batal.
menurut fikih. Tadi kan batal. Karep lah. Sengaja. Nah mana dia sengaja diri kadang-kadang awak menkelupa beringat kunes mayang dia batal. Tapi menade unsur sengaja tetap batal. Kebanyakan orang maaf itu unsur sengaja, dan dijelaskan dalam kitab fikih kalau kita berdaham karena untuk perkara sunnah itu juga batal. Ngerti tidak? Tapi kalau berdaham untuk perkara wajib tidak membatalkan. Misalnya nak baca Fatihah ya, seruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya boleh. Paham? Misal nyebut Fatihahnya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahan lagi nah. Jadi akhirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Boleh. Tapi untuk ayat tidak boleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Betul sembahyang. Untuk ayat tidak boleh. Karena itu sunnah. Untuk takbir intikal tidak boleh. Karena itu sunnah. Nah, Ustaz, bagaimana sikap kami ketika melihat imam berdaham? Kan kalau menurut fikih batal sholatnya. Lah kalau imamnya batal sholatnya, berarti kita berjamaah boleh dah? Kita wajib mufarakah. Nah, dalam kasus berdaham ini dijelaskan oleh para ulama, kita boleh atau tidak mufarakah, tidak usah mufarakah. Kita bersangka baik, mungkin imamnya lupa. Itu caranya. Tidak perlu mufarakah. Kita bersangka baik, imamnya lupa. Kan kalau orang lupa tidak batal. Jelas? Namanya lupa, guru setiap rakaat makin nyarek mintanya. Makanya menpacak ditegur yang imam macam ya. Pak Haji ini ditegur, mensetegur. Ki banyak diri, dia pati kawan negur. Dari mana ki belajarnya? Di buke di kitab nane. Mana bukti ya? Nih kitab. Coba baca tanya. Udah tahu macam rupa berbeji jadi kana. Kamu tahu macam. Nah, dengan sengaja berdaham termasuk batuk. Kalau lah dek ketahan lagi, tidak apa-apa. Lah dek tahan lagi. Tapi batuk. Nah, kalaunya kan ada orang batuk nekul, kul dek tahan lagi, itu tidak batal. Tapi tidak sengaja nak batuk, batal. Termasuk dari ini dijelaskan kitab, di lain lagi kerabesin. Batal. Kalau sengaja. Nah, mendek sengaja dia batal. Nah kan ngomong lagi itu ngomong. Batal. Dia pacak kompromi ya. Menunggu apa ya supaya berbesin? Apa ada sengaja? Nah kan mulai gatal-gatal lidok nah. Anak kerabesin. Menyadari ngomong apa dia kerabesin. Tapi nya sengaja. Batal. Termasuk lagi batal itu. Termasuk batal lagi dalam sholat. Nguang yang mengeluarkan suara batal. Batal. Hati-hati ya. Menggak nguang nganga tak ada batal. Suara dia batal. Paham? Tapi batal. Batal saya. Jelas? Termasuk batal lagi. Nah, banyak dalam kasus nenek. Banyak batal. Menangis. Batal. Tapi kok khusyuk ya? Kajian khusyuk batal. Dia baca.
batal semayang. Tapi kalau nangis keluar air mata, dek mengeluarkan suara, dek batal. Jelas? Termasuk kita ketawa timbul suara, enggak senyum, enggak apa-apa, batal. Batal. Makanya hati-hati ya. Paham? Ingus. Nah, macam mana kalau kita ke ingus na ya, dek batal. Tapi misal batal. Nak ngeluar ada apa atas batal. Jadi banyak yang tidak sadar pengawi diri. Nak ya mulal yang banyak bedahap dia. Paling banyak ya. Kemudian keenam, sengaja makan atau minum sekalipun sedikit sebagai sesuatu daripada selang-selang gigi. Artinya pulang tahlil kan lagi ada si sayapnya pas semayak ayapnya telat diri batal, ditaruh di mulut makruh. Nah mana caranya? Dibuang ke saku. Nak ya, lau udah semayang ambil lagi baru makan uli. Paham? Pijak ni makan. Rasa ada apa-apa? Ada rasa ada jadi masalah. Kecuali dia berupa air, lain cerita kan. Tapi kalau kayak asa-asa pedes, asa apa, itu udah jadi masalah. Nah, bolehkah dibuang ke lantai? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu menghadap ke arah kiblat tidak boleh. Dibuang ke lantai tidak boleh. Di masjid apalagi haram. Dibuang ke depan boleh tidak boleh. Karena ngadep kiblat. Jadi dibuangnya ke kiri. Men kita di rumah ke kiri. Kalau di masjid ke kantong. Mendidek kantong mana cara? Kayak lengan. Nepel. Janganlah mentang-mentang pas sujud nyajulur di bang sejadah nur kan tahi gigi dia sekali kawan sujud semen sunat nimpel apa nih takut astagfirullah tahi gigi saya dia nyala pulang. Janganlah ya, haram hukum dia jadi. Hati-hati nih kayak tahi gigi. Kemudian yang ketujuh, menggerakkan anggota 3 kali berturut-turut. Sama ada anggota yang satu atau berbilang-bilang, walaupun lupa sekalipun. Sebagai mengangguk yang geraknya sampai di siku. Atau 1 kali gerak tetapi keji seperti melompat, kecuali anggota yang kecil dipermaafkan seperti jari, bibir dan kelupok mata. Nah, ulang sekali ya. Pembatal wudu pada ketujuh, nomor 7 di sini, menggerakkan anggota yang besar. Kalaulah lebih dari 3 kali berturut-turut maka batal. Banyak orang kadang-kadang palan batal. Itu batal sholat. Kan asa adik berangkat dari sujud ya, kadang-kadang batal. Kalau lebih dari 3 kali batal. Dan sering terjadi lagi seperti ini. Sembayang sami Allahu liman hamidah, tangan bergoyang, itu batal. Jelas? Tapi kalau nya berturut-turut, tapi kalau nya misalnya nak ya baik dia batal.
hitung sekali. Tapi kalau lah nak naik, berapa nih hitung? 3. Apalagi kedua tangan. Allahu Akbar. Berapa hitung nih lah? Hitungnya siku anggota 1 hitung. Berarti nih? Hati-hati ya. Termasuk lagi kita sembahyang beguyak. Ada yang nak ya? Berayuan sembahyang, tengapanya batal. Batal. Walaupun khusyuk. Ada lagi yang kejadian udah nyebut kampung. Bagian lele, pinggulnya begoyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak yanya bacanya macam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal lah guru, batal. Bu soalnya bukan India ceritanya sembahyang. Paham? Ya kau nak goyang ngebor saatnya ke ada sama yang goyang ngebor ada. Dek kitab mana lah ada ya. Termasuk kaki nih. Makanya kita jangan ngangkat. Kalau kita ngangkat, hitung sekali ini, taruh hitung 2. Jadi kalau hitung 2, jadi tidak ngangkat lagi. Saya kalau ngangkatnya jadi batal. Jadi caranya digesek baik. 1. Nah ya, 2. Nah ya, berhenti dulu sebentar. Menak kita nak maju lagi, berhenti dulu sebentar. Jangan macam ini maksudnya. Jangan macam ya, batal. Jelas? Jadi kalau nak maju gesek 1 hitung 2. Udah ya, maju lagi, berhenti lagi. Nah ya, nah kemudian mengenti misal imam dengan cara meloncat boleh dah Ustaz, batal juga walaupun sekali. Imam sanu, batal lah, batal. Macam mana lagi batal kok sembahyang ya? Paham? Nak ngambil cepat guru, bukan ngambil cepat batal sembahyang. Jelas kira-kira? Nah, yang paling banyak terjadi kita nih soal begareng. Kadang-kadang benar. Lo mudah beli nyambung beli nenek. Itu batal sholat. Kalau nak begareng tempel aja tangan kita. Misal ngetep di sini, tempel nak ya. Nah kaji nak sejam ni kan aneh ada apa-apa dah. Dia batal dah. Cuma jarinya yang bergerak jangan nak naik. Kalau nak naik jadi batal lebih dari 3 kali. Tapi kalau nak naik deh, kaji nak sejam, dia apa-apa. Misal hidung, tapi 1 catatan jangan luka, melukalah keluar darah jadi batal uli. Paham? Boleh dia Ustaz sambil sembahyang main hidung. Batal kalau lebih dari 3 kali. Yang tidak batal itu anggota kecil. Apa anggota kecil? Pertama jari-jari. Jari-jari biar banyak gerak itu tidak batal. Misal sembahyang nengok jari kita, tidak batal dah. Cuma makruh hukumnya. Paham? Yang kedua bibir. Lidah kita sambil baca sambil sembahyang. Tidak batal dah. Cuma kawan pinggir nak menular sabik kawan yang mana ya baik ya. Dia batal ya. Ingat dia batal ya. Sembahyang. Dia batal. Atau nih bibirnya. Dia batal. Dia batal dah. Kemudian seterusnya dia batal kelopak mata. Sembahyang. Dia batal. Termasuk nah siko ya payah disebut dah. Asa di tasawufnya tasyahud ya tahu lah dia. Yang siko ya, ngerti ya? Di tasawufnya tasyahud ge. Di berdirinya mati ge. Ya tahu ya. Ya dek betul ya. Payah diumum ya. Baru sadar orang tin. Nya mikir apa bener? Rupa sadar rupa. Paham? Yang siko ya. Betul gurunya tasyahud. Dek betul. Paham? Kemudian ke 8 terpaling dada daripada kiblat walaupun dalam perahu atau kapal. Intaha muhibah. Artinya
Kalau menurut dalam kitab, kita sembahyang di kapal. Dek tahu-tahu kapalnya berputar. Dek tarah kiblat. Makanya kita batal, sembahyang tetap batal. Tetapi bagaimana? Makanya disitulah sholat kita tetap dikerjakan di situ. Nanti pulang ke rumah dikodok kembali sholat kita tadi. Karena sholat yang kita di situ tuh nyatanya tidak sempurna. Coba lihat di dalam kitab apa namanya Fawaidul Mukhtara kemarin yang dijelaskan oleh guru kita Al Habib Umar. Apa kata beliau? Kan kalau sembahyang kita di kapal sehingga dia bisa ruku dengan sempurna, dia bisa sujud dengan sempurna. Walaupun dalam keadaan duduk kita tidak bisa sujud dengan sempurna. Nah, kenapa? Karena bisa berpaling dari arah kiblat tadi, maka sholatnya tidak sah. Karena tapi tetap sholat, bukannya tidak sholat, tetap sholat. Nama sholatnya lihurmatil waqti, menghormati waktu. Tapi kita setelah sampai ke rumah, sholat yang kita kerjakan tadi di kodok kembali. Ini bagi yang pelaut, bagi yang galak mancing nggak? Bagi yang galak mancing. Kemudian yang sering kasus membelakangi kiblat tanpa disadari itu ketika tasyahud akhir. Kalau bagi orang yang badannya kurus, dia mudah. Tapi badannya gemuk, itu susah. Sehingga tanpa disadari, kiblat itu berpaling. Nah ini contohnya. Mau dicontohkan? Nah ya. Perhatikan. Kan misal arah kiblatnya kan mestinya ke sana, tapi gara-gara kita tasyahud akhir, akhirnya banyak orang kiblatnya macam ini, ngikut dari gerak badan. Ya. Jadi kesana arahlah. Mesti kan kiun tapi akhirnya nak arahnya, betul ya? Nah ini akibatnya tidak sah sholat. Sholat yang seperti ini banyak yang tidak sah. Kenapa? Karena miring dari arah kiblat sudah. Nang akan lurus, ya. Tapi karena badan terlalu gemuk, akhirnya benar dah. Kemana arah kiblat? Kesana. Mestinya kena kalau lama macam nak diputar ya. Supaya dada kita tetap ke arah kiblat. Jelas? Ini banyak orang yang tidak terkontrol arah kiblat. Yang terjadi ini kapan? Di tasyahud akhir. Kalau orang kurusnya pasti rata. Yang banyak kasusnya orang-orang yang gemuk. Makanya kok banyak kalau tasyahud akhir itu menggunakan tasyahud awal, duduknya. Untuk menjaga arah kiblat yang pertama, kedua untuk mempermudah bacaan tasyahudnya. Menakne badan gemuk, kan tegang pet perut kita. Kadang-kadang gayil. Jadi dengan nakne tadi mudah. Nah, jangan heran kalau tasyahud akhir sama ke tasyahud awal duduk. Karena itu alasannya. Alasan pertama, kau takut berpaling dari arah kiblat sehingga sholat tidak sah. Yang kedua, mempermudah kau membaca tasyahud itu. Misal, tapi membagi amang jangan ikut, kan? Yang maksud kau bagi orang yang gemuk silakan ikut. Yang kira-kira merasa susah, tasyahud duduk, tasyahud akhir silakan ikut. Karena ini perkara sunnah bukan perkara wajib. Cara duduknya itu sunnah. Ya boleh tasyahud akhir duduk seperti tasyahud awal ya apa-apa ada. Paham? Cuma kurang afdol. Yang afdolnya duduknya seperti duduk kita tasyahud akhir biasalah. Itu yang paling afdol. Paham? Tapi karena kondisi, situasi sehingga tidak memungkinkan untuk duduk tasyahud akhir, tawaruk itu tidak memungkinkan, maka dia duduknya seperti tasyahud awal. Tidak apa-apa. Makanya jangan heran kalau ada Habib-Habib yang gemuk, yang badan gemuk, yang dari Yaman, dari mana? Habibnya boleh dari Yaman, tapi sebenarnya dia salah. Nya dirinya yang dia ngerti, mereka itu ngerti. Ngerti kan? Nah, ini banyak. Bahkan kau sendiri pernah ditanya orang dalam kasusnya. Mulai kami ragu-ragu lah kayak guru, takut gurunya salah. Sekali ini mau Habib sama lah kayak guru semayang tanya. Tidak tasawuf, tidak duduk tasawuf akhir. Apa alasan guru? Itu alasanku jelas. Oh menak ya wajar guru. Oh ika lagi kurus jangan. Melah gemuk silakan. Atau ada sakit silakan. Paham? Tidak apa-apa. Itu tetap sah salat. Dek hal duduk besila gede hal cuma kawan pinggir uli lah piring ngemlik nengok diri besila diri
Paham? Nah, kemudian insyaallah ke-9 seterusnya akan kita sambung minggu yang akan datang. Al-Fatihah.